Keberadaan kami bukan semata-mata karena kehebatan kami. Bahkan pagi hari ini pun kami boleh duduk di tempat yang kami duduki adalah bagian daripada apa yang sudah Engkau rencanakan untuk kami boleh lalui di dalam kehidupan ini, Tuhan. Bahwa hidup itu pilihan memang benar, Tuhan. Dan kami selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Dan melihat ke dalam, ke belakang Tuhan sebelum kami boleh berada di tempat ini. Jauh sebelum itu Engkau sudah memilih kami ya Bapa, untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus, untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang akan menerima keselamatan dan yang sedang mengerjakan keselamatan itu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua karena kebaikan. Dan setiap kami yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali, kami siap membuka hati dan pikiran untuk ditaburi, untuk disirami dengan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus sebagai penolong, mampukan kami untuk menerima firman ini. Dan berilah kepada kami pemahaman yang baru, sehingga setelah mendengarkan firman ini kami memiliki kekuatan yang baru untuk beriman kepada Engkau. Tidak kendor, tidak lesu, tidak letih Tuhan. Tetapi sebaliknya kami semakin dikuatkan untuk mengiring Engkau di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami siap untuk belajar firman dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Kemarin tanggal 14 Bapak Ibu sudah menunaikan panggilan tugas negara. Siapa yang enggak melakukan tanggal 14? Pak Novet. Bapak Ibu, kalau presiden kita itu dipilih oleh rakyat, pemimpin tertinggi di negara ini, jabatan-jabatan politik itu dipilih oleh rakyat, presiden, wakil presiden, legislatifnya, jabatan politik juga, itu DPR dan juga senator, DPD, itu dipilih oleh rakyat. Dan kemarin kita sudah melakukan itu, dan kita sudah melihat sementara hasilnya, baik itu quick count maupun hasil perolehan sementara dari KPU, siapa yang unggul untuk sementara kita sudah tahu, ya. Dan Bapak Ibu, beda dengan posisi kita sebagai orang percaya. Ya. Kalau pemimpin negeri ini dipilih oleh rakyat, saudara, maka keberadaan kita yang beriman kepada Tuhan ini, kalau kita lihat ke belakang, jauh ke belakang Bapak Ibu, bahwa kita ini dipilih oleh Allah, saudara. Amin. Kita harus imani itu, saudara. Bahwa kita ini dipilih oleh Allah, dikhususkan, ya, dikuduskan, dipisahkan dari dunia untuk menjadi orang-orang khusus. Sebagaimana kalau di dalam perjanjian lama kita pelajari, orang Israel, ya, dari nenek moyangnya diambil satu keluarga dulu, untuk nanti dipisahkan dengan rencana Allah yang besar, ya, Abraham. Dipisahkan dari keluarga, disuruh dan diperintahkan untuk meninggalkan lingkungan yang ada. Keluarganya diperintahkan untuk ditinggalkan dan dia memenuhi panggilan itu. Dari satu keluarga ini, maka dengan generasi yang ketiga, keempat, saudara, menjadi 12 suku. Dari 12 suku ini kita ketahui jadilah yang disebut dengan namanya Israel. Itu dari nama Yakub yang diubah oleh Allah. Mereka disendirikan, dikhususkan, dipanggil oleh Allah. Ini perjanjian lama, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru sebagai orang percaya, saudara, lingkup Allah dalam keselamatan ini lebih besar lagi. Tidak sebatas atas bangsa Israel saja. Ya. Makanya orang Israel itu dulu kalau
bilang sama orang di luar daripada Israel itu orang kafir. Ya. Untuk menjadi orang percaya, ya, menjadi penganut agama Yahudi, orang Israel, orang asing yang mau gabung, dia harus apa? Melakukan baptis juga dan melakukan sunat. Baru nanti akan menjadi bagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, saudara. Nah kita, saudara, di dalam perjanjian baru ini, di dalam masa kasih karunia ini, lebih luas lagi lingkupan Allah, tidak dibatasi oleh suatu negara saja atau suatu keturunan dari keturunan Abraham secara jasmani, saudara. Tetapi Allah memperlebar ruang lingkup untuk itu, sehingga kita orang-orang percaya di zaman kasih karunia ini, ya, itu kita ini boleh ada karena kita ini dipilih oleh Yesus. Makanya tema kita pada malam hari ini adalah Yesus memilih Anda. Katakan dalam diri sendiri, Yesus memilih saya. Enggak ada ya? Aku tadi bilang apa Bapak Ibu? Hah? Aku barusan tadi bilang apa? Tak suruh ngatakan kepada diri sendiri tadi. Jangan sampai saya berbicara sama patung ini. Karena saya katakan, coba katakan dalam diri sendiri, Yesus telah memilih saya. Kok enggak ada suara? Coba sekali lagi ulangi, Yesus telah memilih saya. Karena samping kanan kiri, Yesus memilih kamu. Jangan dipandang remeh kalimat ini, saudara ya. Kalimat ini kalau saudara ikuti betul atau kalian Bapak Ibu semua itu renungkan, ini dahsyat Bapak Ibu. Karena ketika kita memahami Yesus memilih Anda, berarti ada orang yang enggak dipilih. Betul? Ya. Jadi ketika saudara mengatakan, aku telah dipilih Yesus, bersyukur saudara, Allah yang besar, Allah sang pencipta ini memilih saudara. Karena ada beberapa orang yang tidak dipilih, dan beberapa orang yang dipilih tetapi juga tidak mau. Ada. Dan saudara sampai dengan detik ini boleh ada di tempat ini saudara, itu karena Yesus telah memilih saudara. Kita buka Alkitab kita dalam Matius 26 ayat 36 sampai 38 saudara. Ini masa-masa sengsara Tuhan ketika dia ada di Taman Getsemani saudara. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Udah ketemu? Amin. Lagi, saya tunggu saja. Kalau masih kresek-kresek berarti belum. Kita baca sama-sama nanti 3 ayat ini. Sudah ketemu? Amin. Baik, kita dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara, ini terjadi pada hari Kamis malam. Karena Jumat paginya, dini hari, Kristus itu ditangkap juga di Taman Getsemani di Bukit Zaitun ini, saudara. Nah, Kamis malam pada tengah malam, saudara, pada minggu-minggu yang penuh dengan terakhir ini, saudara, sebelum Yesus masuk dan ada di dalam Taman Getsemani ini, di minggu-minggu terakhir ini Kristus melakukan suatu kunjungan terakhir ke bait Allah. Kunjungannya ke bait Allah adalah apa? Ketika dia berkunjung ke bait Allah, dia melakukan suatu hal yang di luar dugaan selama ini. Selama ini dia ke bait Allah mengajar dan mengajar. Tapi pada waktu itu, minggu-minggu terakhir yang terjadi, dia ke bait Allah, apa yang dilakukan? Dia menjungkir balikkan meja-meja yang ada. Dia melepaskan binatang-binatang yang diperjualbelikan, saudara. Bukan salah mereka seperti itu, tapi karena itu sudah menjadi ladang bisnis.
Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, binatang-binatang yang akan dipersembahkan sebagai persembahan, saudara, itu memang harus binatang yang sempurna. Di mana dikatakan sempurna adalah ketika para imam-imam mengatakan, oh ini lolos, ini boleh, ini tidak, ini boleh. Jadi itu semua ada otoritasnya di imam-imam. Nah pada waktu itu, Yesus sudah melihat bahwa ini tidak benar. Ada hewan yang tidak baik pun dikatakan oleh imam ini, oh layak ini. Karena apa? Karena sudah ada kong kali kong antara penjual, ya, pedagang dengan imam-imam. Dan di pelataran Bair Adlah itu, saudara, seperti pasar dan ributnya minta ampun. Maka kalau kita melihat di ilustrasi atau di film, ketika Yesus ada di situ, dia marah, saudara. Ya, dia marah dan dia mengatakan bahwa ini semuanya tidak benar. Ini minggu-minggu terakhir, saudara, ketika dia mau mengakhiri pelayanan di dunia. Begitu juga khotbah terakhir, dia lakukan apa khotbahnya? Khotbahnya adalah khotbah mengecam imam-imam. Khotbahnya apa? Mengecam ahli-ahli Taurat. Ya, mereka disamakan dengan ular beludak. Mereka dikutuk, terkutuklah kamu, terkutuklah kamu. Untuk imam-imam ini, untuk ahli-ahli Taurat, ajaran mereka ikuti, tapi tindakannya jangan. Oh, ini memancing, saudara. Ini minggu-minggu terakhir sebelum dia ada di Taman Getsemani. Begitu juga setelah itu dia mengadakan perjamuan malam. Minggu pertama kita sudah pelajari. Mereka mengadakan perjamuan malam sebelum mereka berpisah. Dan yang kita baca ini adalah detik-detik atau menit-menit terakhir Kristus akan mengalami yang namanya siksaan secara badani. Dia akan ditangkap. Dan kalau saya menanyakan kepada saudara, misalkan saudara tahu bahwa 2 jam ke depan, saudara akan ditangkap oleh aparat negara, saudara akan diinterogasi oleh BIN, oleh karena saudara memiliki suatu informasi yang membahayakan negara. Kira-kira saudara tenang enggak itu? Enggak akan tenang, saudara. Saudara akan berusaha bagaimana supaya menenangkan diri. Ya, saudara akan berusaha bagaimana supaya itu tidak terjadi. Sama dengan Kristus, saudara. Kalau kita melihat doanya juga. Kita akan melihat satu langkah. Ini malam terakhir, ya, yang penuh dengan hal-hal terakhir. Begitu juga di Kamis malam, saudara, suasana di Taman Getsemani. Ketika mereka selesai melakukan perjamuan malam, ya, mereka setelah melakukan makan bersama dan membasuh kaki para murid, lalu Kristus mengajak mereka untuk meninggalkan tempat itu dan menuju ke suatu bukit yang namanya Bukit Zaitun. Di bukit itu ada yang namanya taman, yaitu Taman Getsemani. Nah, berbicara Taman Getsemani, kalau kita melihat ke belakang, sejarah daripada gereja ini waktu persekutuan doa dulu, saudara. Masih ingat yang jemaat awal-awal ya, persekutuan doa kita dulu itu persekutuan doa Taman Getsemani. Karena disinilah letak kemenangan, letak perjuangan, ya. Nanti kita akan lihat di belakang, saudara. Ketika Kristus mengajak, ya, setelah itu mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani, saudara, malam hari itu kita bisa membayangkan sebuah taman di mana pasti tidak ada lampu-lampu. Kalau sekarang kan lampu-lampu di kota ini banyak ya, taman-taman banyak lampunya, indah-indah gitu ya. Ketika Kristus berjalan bersama dengan murid-muridnya ke taman, mungkin dia memandangi sekeliling pohon-pohon yang ada, ya. Dan juga angin sepoi-sepoi, daun-daun yang mungkin sedikit berbisik, ya. Dan disitulah di taman yang kecil, di hutan yang kecil itu, Kristus ada bersama dengan ke-11 muridnya, saudara. Disitulah seorang anak muda, karena dia baru umur 33 tahun, ya, memikul suatu beban yang berat, beban untuk keselamatan orang-orang di seluruh dunia. Disitulah dia bergumul, saudara. Disitulah anak muda ini, Kristus ini, saudara, memandang ke arah sekeliling yang ada, betapa heningnya suasana yang ada. Sedangkan jauh di Yerusalem itu terjadi ada suasana yang sangat ramai karena menjelang perayaan Paskah.
Pesiara-pesiara semuanya pada datang ke sana, saudara. Ada sesuatu yang kontras, saudara. Nah, berikutnya, saudara, di tengah malam itu, Tuhan semesta alam, yaitu Kristus Yesus, dia merasa bahwa dia tidak ingin sendirian. Kalau kita melihat di momen-momen sebelumnya, Alkitab mengatakan pagi-pagi benar Yesus berdoa, dan dia menyendiri, dia berdoa, dan dia menyembah Tuhan. Tapi di malam hari ini, saudara, ketika dia berdoa, dia tidak mau sendiri, dia ingin ditemani, saudara. Ya, di dalam doanya ini. Tetapi dia juga tahu bahwa Yesus telah memberikan suatu beban yang berat kepada murid-muridnya di hari-hari terakhir, ya. Ia sangat kelelahan dan Kristus mengerti akan beban yang begitu berat atas ke-11 murid. Maka ketika murid-murid tidur, dia tidak marah. Karena dia tahu bahwa murid-muridnya ini capek, murid-muridnya ini dipaksa untuk memahami rencana Allah. Ya. Dan dia tidak ingin sendirian, dia tetap meminta pendampingan dari ketiga murid yang ada kalau kita baca dari Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus, saudara. Ya. Di dalam beberapa jam, Yesus telah membebani mereka dengan berbagai hal yang melebihi yang mereka tangkap. Maka tidak heran kalau nanti ketika Kristus ditangkap, murid-muridnya itu pada lari. Karena mereka belum memahami. Terlalu begitu banyak beban dan pandangan ke depan sebagai orang-orang yang mungkin tidak memiliki latar belakang yang baik di dalam pendidikan, saudara. Tetapi pengalaman hidup yang keras mereka ya. Karena sebagian nelayan, saudara. Ya, yang pintar juga ada. Matius itu pemungut cukai, itu pintar juga, saudara. Tetapi kita melihat di sini bahwa saat itu, saudara, ada di dalam suatu tekanan. Nah, pada Kamis malam beberapa jam sebelumnya, ini sudah mendekati nih. Kalau tadi beberapa minggu terakhir, sekarang kita ke beberapa jam. Setelah perjamuan makan selesai, saudara, ke-11 murid ini bersama Kristus datang ke suatu taman yang namanya Taman Getsemani. Ada satu murid yang berlawanan arah kalau kita membaca Alkitab. Siapakah dia? Siapakah dia? Murid yang berjalan berlawanan arah? Yudas Iskariot, saudara. Sementara 11 murid dan Kristus berjalan ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani untuk berdoa. Satu orang ini berjalan ke arah kota, ke arah keramaian. Dia menuju pusat agama orang Yahudi. Untuk apa, saudara? Untuk menginformasikan kepada imam-imam ahli-ahli Taurat, saudara. Untuk apa? Memberitahukan bahwa Kristus saat ini sedang jauh dari keramaian. Kristus saat ini sedang menyendiri di suatu tempat yang namanya Taman Getsemani. Dan dia mengatakan bahwa nanti ketika kesana dan ketemu, kan suasananya gelap agak remang-remang. Mungkin ada sebagian yang belum mengenal Yesus dengan baik. Ya karena mirip-mirip mungkin. Nanti kalau kamu ketemu di sana, perhatikan langkah saya. Siapa yang saya dekatin, saya peluk dan saya cium, itulah Yesus yang harus kamu tangkap. Alkitab katakan seperti itu, saudara. Jadi Yudas ini memang memiliki suatu misi tersendiri. Kalau kita membaca di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 15, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan, perhatikan ini, mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita melihat di sini bahwa Yudas itu memiliki analisa yang baik. Bahwa di dalam kalkulasi pikirannya, ini saat yang baik ini untuk menangkap Yesus ini. Ini momen yang baik dan aku akan segera melangkahkan kaki dengan berlari untuk bertemu dengan orang-orang yang menjanjikan uang kepadaku. Yang mencari kesempatan yang baik, analisanya itu sudah dia betul-betul dia kalkulasi matematikanya bagus. Karena orang-orang pada waktu itu malam-malam sudah capek dan mereka sudah pada istirahat dan orang-orang ini ada di suatu taman
yang juga tidak begitu jauh dengan kota, mudah dijangkau saudara. Lalu atas informasi yang ada ini saudara, maka Yudas membawa orang-orang suruhan daripada imam-imam untuk menangkap Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang yang dibawa Yudas? Adalah penjaga-penjaga bait Allah saudara. Orang-orang yang memang memiliki tugas untuk menjaga bait Allah. Ini orang-orang Lewi, saudara. Dan disitulah terjadi suatu penangkapan. Dan kita lanjut satu langkah lagi, kita mulai ke dalam suatu pertarungan terakhir dimulai. Di Taman Getsemani ini, saudara. Di Taman Getsemani inilah pertarungan terakhir dimulai. Ketika Yesus melihat kota Yerusalem, ia melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh para murid. Ketika Kristus naik ke Bukit Zaitun, dia memandang ke Yerusalem. Murid-murid hanya memandang sekilas, mungkin ada lampu-lampu dan ada dari jauh mungkin keramaian orang-orang yang berziarah. Tetapi Kristus dengan mata imannya, dengan mata sebagai Allahnya, ia melihat bahwa apa yang tidak dilihat oleh para murid-muridnya saudara. Bahwa Kristus melihat ini adalah suatu pertarungan terakhir. Dan aku harus memenangkan pertarungan ini saudara. Ia melihat bagaimana iblis menyiapkan suatu adegan. Setan-setan semuanya pada berlarian ke sana kemari Tuhan. Untuk merasukin, untuk mempengaruhi orang-orang dalam suatu medan pertempuran terakhir yang akan terjadi. Saudara, kalau kita menganalisa apa yang kita lihat dengan kacamata iman barusan yang kita baca tadi saudara. Di dunia rohnya ini saudara. Malam hari itu adalah malam pertempuran antara Allah dengan iblis saudara. Bagaimana iblis dengan antek-anteknya yang sudah dia pengaruhi. Ya, dia membawa orang-orang itu dengan kuasa, dengan otoritas yang ada untuk melawan Yesus. Lihatnya seperti itu, antara orang Yahudi dengan Yesus perangnya. Bukan saudara, ini adalah perangnya antara Allah dengan iblis saudara. Kita bisa melihat di situ. Jadi Kristus melihat bagaimana pada malam hari itu iblis mengeluarkan suatu strategi-strategi yang terbaik untuk apa? Untuk menggagalkan rencana Allah. Karena dalam hitungan jam ke depan, puncak daripada karya Allah akan terjadi. Dan itu tidak boleh terjadi. Dan iblis berusaha untuk menggagalkan itu saudara. Maka di dalam Markus 14 ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan seperti ini. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kejar-kejaran waktu, saudara. Imam-imam ahli-ahli Taurat memiliki target, jangan sampai Paskah. Ketika mereka memiliki suatu target, tiba-tiba datanglah Yudas mengatakan, inilah saatnya yang tepat. Klop sudah, saudara. Siasat, strategi, dan situasi yang pas ini sangat mantap ya untuk mengalahkan Allah. Mungkin begitu. Ditambah lagi, minta maaf nih, tanda kutip, agen-agen iblis yang direkrut oleh iblis, saudara. Kita bisa melihat agen-agennya luar biasa, saudara. Imam-imam kepala, ya meskipun tidak semua, tetapi mayoritas pada waktu itu imam-imam kepala bisa dikatakan menjadi agen-agen iblis diketahui oleh Imam Kayafas sebagai imam kepala, saudara. Ya. Imam-imam ini kan memiliki tugas untuk mempersembahkan persembahan kepada Allah, yang berhak untuk masuk ke ruang Maha Kudus untuk memberikan suatu persembahan kepada Allah. Dan imam-imam ini adalah khusus keturunan dari Harun. Orang-orang yang khusus, saudara, memiliki jabatan yang terpandang bagi orang Yahudi. Dan posisi puncaknya iblis bisa pengaruhi ini, Imam Kayafas. Ya, dengan imam-imam kepala yang lain. Yang kedua, ahli-ahli Taurat, saudara. Ahli-ahli Taurat ini bukan orang keturunannya siapa namanya Harun saja, tapi ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang Yahudi yang memang mendedikasikan dirinya untuk mempelajari Taurat. Ya.
Makanya kayak Paulus juga ini dari Benyamin pun bisa menjadi ahli Taurat. Artinya orang-orang Yahudi yang memang memiliki intelektual tinggi, memiliki suatu penafsiran di atas rata-rata atas firman Allah, dan pengajar-pengajar yang ada di bait Allah untuk menjabarkan Taurat yang adalah firman Allah dipengaruhi oleh iblis. Yang kedua, agen yang kedua, ini juga bukan orang biasa, saudara. Apakah sudah cukup belum, saudara? Strategi iblis berikutnya adalah Yudas Iskariot. Kalau kita lihat di situ, siapakah Yudas Iskariot? Adalah bagian dari orang dalam dari timnya Tuhan Yesus dan bukan sembarangan. Dia bisa dibilang mungkin kalau dalam struktur organisasi itu orang ketiga atau kedua. Ketua, sekretaris, bendahara. Bu Suryani kalau di sini, saudara. Ya. Dia bendahara, saudara, bukan murid yang lain-lainnya, artinya murid yang tidak punya jabatan, saudara. Dia memiliki posisi yang penting, di mana perjalanan-perjalanan yang ada, ya, untuk misalkan, saya hanya membayangkan karena Kristus itu di dalam perjalanan penginjilannya tidak pernah sendiri. Selalu rombongan-rombongan yang ada. Bisa jadi di dalam setiap momen-momen yang ada, tugas Yudas adalah mengkalkulasi biaya pengeluaran dan pendapatan yang ada. Karena bendahara kan tugasnya itu. Memiliki posisi yang penting. Dan relasinya, saudara, bendahara itu relasinya ya orang-orang berada. Penyumbang-penyumbang yang itu kan orang-orang berada. Ya. Posisinya Yudas ini sangat strategis dan dia orang di dalam menjadi agennya iblis. Tanda petik. Berikutnya, saudara, Pilatus dari segi pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, wali negeri. Orang nomor satu di negeri situ setelah kaisar, artinya kaisar dari gubernur begitu ya, wali negeri yang ada di situ. Ya. Dan dia memang awalnya tidak mau, tetapi oleh karena tekanan-tekanan yang ada ya kita lihat menyerah juga. Dari keempat orang-orang gerombolan ini, saudara, ya saya bilang gerombolan atau kumpulan lah, kalau imam-imam itu kumpulan, ahli Taurat kumpulan, Yudas dan Pilatus ini pribadi-pribadi. Ini bukan orang-orang yang memiliki tempat yang biasa. Ini memiliki tempat yang strategis, yang menentukan, saudara. Yang bisa membatalkan perintah Pilatus pada waktu itu hanya kaisar. Lah kaisar nggak ada, karena di atasnya Pilatus itu naik lagi, karena dia wali negeri dan dia wakil daripada kaisar di situ, saudara. Jadi atas malam itu, saudara, sekilas dalam pertempuran terakhir ini kalau kita melihat, dalam pertarungan terakhir ini iblis di atas angin, saudara. Karena dia kuasai semua. Sedangkan Kristus seorang diri dengan ke-11 muridnya di taman sendirian di situ dan mereka berdoa, saudara. Maka kita lanjut ke slide selanjutnya bahwa dia pada akhirnya takut, saudara. Tapi tanda petik ya takutnya ya, jangan diterima bahwa Kristus takut ya. Tadi tanda petik, dia takut apa? Takut bahwa di dalam kegalauan dia, di dalam beban yang sangat berat, dia terus melangkahkan kakinya dari setiap langkah demi langkah, semakin masuk ke dalam ke taman Getsemani, dan semakin beban itu berat dan ketakutan itu semakin ya, seiring dengan berjalannya jam, detik-detik dia ditangkap semakin dekat. Saya yakin Kristus sebagai manusia takutnya juga luar biasa. Makanya di dalam doanya pun sampai dia mengeluarkan peluh yang seperti yang keluar darah dari pori-porinya, saudara. Karena tekanan yang begitu luar biasa. Yesus melanjutkan perjalanan untuk masuk ke taman Getsemani. Ia berbalik dan melihat wajah-wajah sahabatnya yang tidak mengerti apa-apa. Sudah dalam suatu ketakutan untuk keselamatan manusia, dia melihat ke-11 muridnya, orang-orang yang polos, yang tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi. Kalau saya tinggal orang-orang ini langsung saya pergi ke surga, bagaimana nasibnya orang ini dan nasib kita? Di antara suatu dilema yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, saudara. Dan dilema ini, saudara, pada akhirnya apa? Yesus dapat menangkan, saudara. Bahwa di dalam Yohanes 17, 9 dan 20 dikatakan bahwa aku berdoa untuk mereka. Ini doanya Tuhan Yesus, saudara. Bahwa ini kita masuk ke intinya, tadi itu jalan untuk masuk, saudara. Sehubungan dengan Yesus memilih kita, maka kita perhatikan, saudara, doa dia sebelum dia ada di Taman Eden.
di dalam suatu perjamuan makan malam, Kristus berdoa untuk para murid dan juga berdoa untuk kita. Yohanes 17 ayat 19 dan 20. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Pertama, dia berdoa untuk murid-muridnya, khusus ya, untuk orang-orang yang ada dalam perjamuan malam itu, dia berdoa untuk keselamatan itu. Berikutnya, ayat berikutnya adalah yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja, dan bukan untuk orang-orang di ruangan ini saja, gitu ya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, kita percaya Kristus oleh karena pemberitaan siapa? Pertama ya pemberitaan ke-12 murid setelah diganti Matias, ya, dan juga murid-murid yang lain, orang-orang percaya, saudara. Jadi kita percaya itu oleh karena pemberitaan para murid, saudara. Jadi jauh sebelum kita hadir 2000 kemudian kita akan ada, Kristus sudah berdoa untuk orang-orang tersebut yang akan percaya. Siapa itu? Kita. Secara spesifik kalau kita melihat, saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 16a. Ini kita nggak bisa membantah, saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini harus kita renungkan. Bahwa kita beriman kepada Tuhan, saudara. Ternyata, saudara, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memilih kita, saudara. Oh, nggak bisa, Pak Gembala. Saya yang memutuskan, ya betul, saudara. Kita lihat nanti. Ya. Tetapi dasarnya adalah kita ini dipilih dulu. Nah, setelah kita dipilih, apa kita respon atau enggak? Nah, itu pertanyaannya kan begitu. Tapi dasarnya kita menjadi orang percaya itu karena kita dipilih, saudara. Seperti halnya dalam Yohanes ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. No debat, saudara. Udah. Ya. Pertanyaan berikutnya, saudara. Kalau kita melihat lagi di dalam Matius di dalam Satu Korintus 12 ayat yang ketiga, saudara. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, saudara. Jadi kalau saudara mengaku Kristus adalah Tuhan, mengaku Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat saudara, itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Jadi saudara semua yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri saudara yang mendorong saudara untuk mengatakan itu. Apakah itu bisa ditolak? Ingat, kehendak bebas kita, saudara. Hati nurani mau mengakui, tapi karena situasi, karena keadaan, kadang-kadang kita menolak itu. Ya. Kadang-kadang kita menolak itu, dan saya yakin bahwa yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang menuruti apa yang Roh Kudus katakan, saudara, bahwa kita mengaku Yesus adalah Tuhan itu karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, saudara. Dan kita lanjut kembali ke Taman Getsemani, saudara. Ketika Tuhan berdoa di situ, dalam suatu tekanan yang ada, ya, doa yang sangat-sangat menyayat hati kalau saya pikir. Sebelum dia berdoa, dia mengeluh, mengutarakan isi hatinya, dia jujur kepada sahabat-sahabatnya. Di dalam Matius 26 ayat 38, dia seperti ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Wah, saudara,
Kristus yang selama ini doanya tidak pernah minta ditemani, saudara. Kalau di Alkitab di lain-lainnya pagi-pagi benar dia menyendiri dan berdoa kepada Bapanya. Bahkan ketika dia habis melakukan suatu pelayanan, murid-muridnya suruh pergi duluan, naik kapal, dan dia tinggal di suatu bukit, dia berdoa sendirian. Tapi pada malam hari itu, saudara, dia jujur, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kalau misalkan ini Tuhan juga minta kepada kita, berjaga-jagalah. Dan dia tidak bisa untuk meninggalkan mereka. Yesus tidak bisa meninggalkan orang-orang yang sudah dipilih, saudara. Malam itu bisa saja Yesus kembali ke surga, meninggalkan manusia, tetapi Yesus melihat Anda yang akan terhempas oleh kehidupan yang sangat berat ini, dan tidak ada penolong. Melihat Anda yang dikhianati, ya, melihat Anda yang yang tubuhnya penuh dengan sakit penyakit, melihat Anda yang yang penuh dengan beban persoalan dan tidak ada pengharapan siapa yang akan minta tolong. Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati. Ia tahu bagaimana rasanya kalau sedang bingung. Ia tahu bagaimana rasanya sakitnya kalau hatimu ya diduakan oleh seseorang. Ia tahu itu semuanya, saudara. Dan di atas semuanya itu ia tahu perasaan kalau memohon kepada Tuhan itu sanggup untuk menjawab doa yang ada. Ya. Dia tahu akan keberadaan kita, akan apa yang kita alami, dan untuk itulah ia tidak dapat kembali ke surga sebelum dia menyelesaikan visinya. Karena dia ingin memastikan bahwa orang-orang yang dipilih, yang ditentukan untuk menjadi pengikut-pengikutnya ini adalah orang-orang yang memiliki suatu pengharapan di dalam dia. Ya. Matius 26 ayat 36 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah dia ngomong minta ditemanin, saudara, dengan ini sudah dipisahkan nih, sisanya muridnya agak jauh, yang ketiga orang ini sudah diajak menyendiri. Dan setelah dia bilang, di sini bersama aku berjaga-jaga. Dikatakan tadi maju selangkah. Dan lalu dia berdoa, saudara. Dan doanya, saya yakin doa ini didengar oleh para tiga murid yang ada. Tetapi ketiga murid yang ada ini tidak mempedulikan itu. Karena apa? Karena lelah, tidur. Ya, karena tidur, saudara. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Di dalam doa ini sedikit ada penawaran kepada Allah. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya. Tentu untuk mengeluarkan statement ini oleh karena didasari dengan suatu beban yang sangat berat, saudara. Kristus juga enggak ingin menderita gitu loh. Ya. Dia sudah tidak ingin dikhianati dan dia tidak ingin dihina, dipukul, diludahin. Dia enggak mau secara manusia, saudara. Tetapi karena ketaatannya kepada Allah dan karena tahu visinya untuk apa dia datang ke dunia, maka langsung, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Wah, saudara, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Satu langkah dalam pertempuran terakhir ini Kristus menang satu langkah, saudara. Ya. Dan ketika Kristus berdoa seperti ini, Allah menjawab doa yang ada. Tapi jawaban Allah, saudara, di luar daripada prediksi apa yang kita pikirkan.
Bahwa jawaban Allah adalah apa? Jawaban Allah ada dalam Lukas 22 ayat 43 dan 44 seperti ini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika dia sedang bergumul berdoa, Tuhan lalukan cawan ini. Dan jawaban Tuhan itu simpel, saudara. Malaikat turun dari langit memberikan kekuatan. Mengingatkan bahwa aku yang berkuasa. Kristus sebagai manusia. Ya. Dan kadang-kadang saudara, ketika kita bergumul dan kita berdoa, kita menginginkan suatu jawaban sesuai dengan keinginan kita. Kita paksa Tuhan untuk menjawab sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan punya rencana yang lebih indah, saudara. Dengan penampakan malaikat saja, Kristus, ya, pada akhirnya, saudara, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Kristus itu memenangkan suatu pertarungan. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 45. Pertarungan dimenangkan di sini pada akhirnya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saudara, setelah dia bergumul, setelah dia berdoa, dan ada penampakan malaikat, saudara, dan setelah dia mengatakan amin, saudara, Alkitab mencatat, di sini katakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Saya membayangkan Kristus setelah doa ini, ketika membangunkan para muridnya itu dengan tidak takut lagi. Dia sudah memenangkan pertempuran. Pertempuran sebenarnya bukan terjadi di Bukit Golgota, di mana? Di atas kayu salib, saudara, tidak. Pertempuran terjadi sebenarnya adalah di Taman Getsemani ini. Karena sudah siap untuk menghadapi itu semuanya, maka dia jalani dengan tenang. Ketika dia dibawa ke pengadilan agama, dia tenang. Ketika dia diperhadapkan ke pengadilan pemerintahan, Pilatus, dia tenang. Ketika dia disuruh dipaksa untuk memikul salib sepanjang jalan, dia tenang. Ketika dia melihat kanan kirinya sudah ada penjahat yang disalib dan dia juga akan disalib, dia tenang. Kenapa? Karena mentalnya sebagai manusia dan karena dia sudah memenangkan pertempuran malam itu di Taman Getsemani, saudara. Makanya ketika dia menghadapi satu hari itu, mulai dari Jumat dini hari sampai sekitar jam 3 atau jam hari Jumat itu, saudara, yang namanya Jumat Agung, tidak ada keluhan bagi dia. Karena dia sudah memenangkan pertempuran itu. Di Taman Getsemani ini pertempuran dilakukan dan dia memenangkan. Akhirnya agen-agen tadi, saudara, yang secara fisik kita lihat pasti akan menang ini iblis, ya. Dan ternyata iblis dikalahkan, saudara. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini, saudara? Bahwa Kristus itu memilih Anda, kalau kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kita percaya, kita menjadi orang beriman kepada Kristus oleh karena pemberitaan daripada awalnya adalah murid-murid Kristus kepada murid-muridnya sampai ke tangan kita. Yohanes 15 ayat 16a, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ingat, keberadaan kita itu dipilih oleh Tuhan. Dan ketika proses pemilihannya, saudara, itu memerlukan suatu pengorbanan yang luar biasa. Ya. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kalau kita menjadi orang percaya itu karena Kristus telah memilih kita. Proses pemilihannya saya sudah sampaikan, bagaimana Kristus harus berdarah-darah, ya. Bagaimana Kristus harus mengalami aniaya untuk kita, saudara. Maka sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah, pertahankan imanmu, jangan pernah engkau untuk mengkhianati Tuhan. Karena di luar daripada Tuhan tidak ada keselamatan. Ya. Kita hidup dunia paling hanya 70 tahun, Alkitab katakan, setelah itu kita meninggal.
tubuh kita kembali menjadi tanah, menjadi pupuk. Roh kita, jiwa kita yang abadi ini akan kembali. Kembali kemana? Ke Tuhan kah, ke binasaan kekal? Kita yang menentukan. Untuk itulah kenapa setiap hari Minggu Bapak Ibu datang beribadah, ada komsel Bapak Ibu datang membedah Alkitab, itu karena saya yakin ada suatu kerinduan supaya Bapak Ibu itu nanti tetap bersama dengan Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kehidupan sekarang itu semakin berat. Kalau kita tidak imbangi dengan firman yang masuk saudara, maka kita akan lemah. Kita akan digiring oleh keinginan dunia dan pada akhirnya kita sadar, aku sudah jauh kepada Tuhan. Tapi selama masih ada kesempatan untuk kita kembali, Tuhan itu selalu membuka tangan untuk kita semua saudara. Kalimat penutup, saya mengundang pemain musik itu ke depan. Bagi Yesus saudara, ia lebih baik ke neraka bagi Anda daripada pergi ke surga tanpa Anda saudara. Karena Kristus tahu di neraka sebenarnya bukan tempat untuk manusia. Neraka sebenarnya diciptakan, dibuat itu untuk iblis. Tidak untuk manusia. Tetapi pada akhirnya manusia memilih untuk menjadi antek-anteknya iblis. Maka Alkitab katakan neraka nanti adalah dikhususkan untuk iblis dan antek-anteknya. Ya, karena kita manusia memilih itu. Nah, saya harap supaya kita tidak memilih itu, saudara. Bahwa Kristus, ya, bagi dia di Taman Getsemani itu sangat mudah untuk dia pergi dan kembali ke surga. Tetapi dia tidak lakukan itu karena dia tahu akan manusia yang memerlukan keselamatan, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Sejenak kita renungkan firman yang ada. Mari kita memuji Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan, bukan karena perbuatan, bukan karena kebenaran. Semua ini karena kasih karunia kita dipilih oleh Allah. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Amin. Dia berkati kita, Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik menjadi anaknya, menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku,